Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada hukum faraid yang merupakan nisful ilmi. Pada malam ini kita ingin untuk mengulang kembali bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ketetapan hukum yang berkaitan dengan masalah pengalihan peninggalan orang yang duluan meninggal dunia kepada kita yang masih hidup hanya di dalam syariat kita dengan 4 cara. Yang pertama dengan cara ketetapan Allah bagian berapa kepada siapa dari ahli waris yang disebut dengan orang-orang yang telah mendapatkan bagian tertentu atau nasibam mafruḍah. Yang kedua dengan jalan asabah, yaitu dengan menghabiskan seluruh harta oleh dia andai kata tersisa daripada bagian yang tidak bisa dihabisi menurut ketetapan Allah kepadanya, yang kita kenal di dalam istilah faraid itu dengan golongan yang mendapatkan asabah. Yang ketiga secara ijma' para ulama, bahkan ijma' sahabat, andai kata masih juga ada sisa yang menghabiskan tidak ada, maka bisa diambil dengan jalan rad atau pengembalian sisa kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu, tapi ia setelah mengambil bagiannya masih ada tinggal peninggalan si mayit yang tidak ada ahli waris yang menghabiskan. Yang keempat dengan jalan rahim atau dengan jalan zawil arham. Itu ketetapan syarak yang ditetapkan melalui nas ayat Al-Quran atau melalui hadis yang sahih atau melalui ijma' sahabat dan atau melalui qiyas. Namun ketetapan itu Allah sangat sayang kepada hambanya, sehingga hak hamba di dalam berkiprah menjalankan kehidupan dan memperoleh penghasilan dalam kehidupan yang ia kumpulkan barangkali ada lebih kurang dalam partisipasi dan ikut serta orang lain dalam menikmati dan di dalam mengusahakan agar ia menjadilah punya harta yang banyak dalam peninggalannya. Maka dalam konteks ini Allah memberikan kesempatan itu kepada yang bersangkutan di luar daripada hukum faraid. Maka siapa yang telah tahu hukum faraid itu hak Allah, andai kata ada hak pribadinya yang ia memang harus memberikan kelebihan atau memberikan perhatian atau memberikan sumbangsi yang ia tidak ada dalam ketetapan Allah, karena itu sangat ketergantungan kepada hubungan moral, emosional dan partisipasi serta kasih sayang, maka Allah memberikan dua hak lain kepada pribadi orang yang punya harta. Sebelum ia meninggal harus berfikir lebih awal. Yang pertama melalui jalur hibah. Kalau jalur hibah langsung berarti saat hidup mengalihkan harta kepada orang kemana yang ia mau, baik ia itu adalah ahli warisnya yang ia belum meninggal dunia dan mereka belum punya hak mengambilnya, atau bukan ahli warisnya, orang yang di luar ahli waris. Yang di luar ahli waris dengan hubungan emosional, hubungan kasih sayang, hubungan daripada silaturahmi dan hubungan daripada ukhuwah itu banyak. Yang terjadi lebih kurang. Ada hubungan karena mitra kerja, ada hubungan karena agama seperti lembaga-lembaga pendidikan,
Ada yang karena hubungan mereka itu adalah dengan sebab karena asuhan, karena petanyo pelihara, karena dia banyak berperan, termasuk dalam konteks hibah ini. Anak kita yang berbeda peran dan partisipasi dalam mengumpulkan harta dalam keluarga. Ada di antara anak kita yang punya jiwa belajar tinggi, sepakat ayah dan ibu, walaupun bukan lagi kewajibannya untuk dia sekolah tinggi dan mencari ilmu terus menerus, bukan hanya sampai dengan usia balik, sampai dengan usia tua. Kalau dalam titel enggak cukup dengan S1, S2, S3 sampai dengan profesor, yang semuanya disumbangkan dan dikeluarkan oleh keluarga, oleh ayah dan ibunya. Dan itu adalah karena dia punya kemauan agar anak itu betul-betul menjadi lampu dalam masyarakat setelah dia meninggal. Maka ini adalah merupakan juga bentuk kasih sayang yang plus. Silakan mau diberikan dalam bentuk hibah. Tapi ada juga yang peran anak yang lain yang tidak boleh kalah dalam perhatian kita. Misalnya anak kita yang enggak mau sekolah, enggak mau ke pesantren, tapi mau di rumah saja membantu orang tua, pergi ke kebun, pergi ke sawah, pergi ke mana saja, beli kebun, bahkan nanam segala macam. Itu dia seperti tenaga inti di depan. Walaupun dia kerja tak pernah minta imbalan orang tuanya, hanya pakaian dengan sederhana, hanya dengan fasilitas hidup yang apa adanya. Tapi dia ikhlas, tak pernah mengharap bahwa apa yang dia bantu orang tuanya untuk diberikan bagian atau menjadi perkongsian. Andai kebun ini nanti untuk menghasilkan harus bagi 2 dengan dia atau bagi 3, enggak pernah. Memang milik ayahnya. Dan itu sebagai ayah yang cerdas juga Allah berikan kesempatan kepadanya. Berikan dia dalam bentuk hibah. Berikan dia itu dalam bentuk, jangan yang kita hibahkan kepada anak kita yang profesinya untuk apa lagi, andai kata profesi pendidikannya bukan orientasinya akhirat semata-mata, tetapi ada kepentingan untuk duniawi dan pengakuan daripada berbagai titel yang diharapkan nanti selesainya dia akan mendapatkan finansial dan kehidupan serta fasilitas hidup yang lumayan dengan gaji yang cukup hebat, dibutuhkan di perusahaan atau di perbankan atau terserah. Bagaimana dengan anak kita yang di rumah, yang seolah-olah itu pembantu kita yang terus menerus, dan ia memang tidak kewajiban lagi kita, tapi dia membantu ikhlas. Nah, ini juga harus untuk kecerdasan orang tua, harus melihat Allah memberikan hak itu. Jangan hak itu dipundakkan kepada hak hukum, karena ini berlebih kurang antara hubungan kita dalam kehidupan. Begitu juga yang ada mengambil anak asuh, begitu juga yang mengambil anak saudara, begitu juga yang ada dalam perkongsian, begitu juga dalam mitra yang sangat memberikan partisipasi dan bantuan. Ini kita pikir sendiri, karena ini adalah berlebih kurang hubungan baik dan hubungan saling mendukung antara kita dengan orang samping kita. Kemudian Allah berikan lagi sepertiga harta kepada siapa yang ia sebelum meninggalnya semua kekayaannya, sepertiga hak dia untuk mau kemana diberikan. Andai kata itu gak tepat dan tidak tersentuh dengan apa yang Allah berikan sesuai dengan keadilan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh agama dalam hukum waris, itulah disebut dengan hak wasiat, yang disebut dengan wasiat al-ikhtiyariyah. Nah, ini harus kita sadari, sehingga di saat kita enggak pernah mempersiapkan diri dari awal, selalu tumbuh persoalan besar setelah kita meninggal, karena yang bersangkutan minta perhatian. Mengapa kamu enggak minta dulu perhatiannya kepada orang yang sudah kamu berikan jasanya kepadanya? Mengapa setelah meninggal dia minta perhatian kepada ahli waris? Inilah yang salah. Kita sendiri yang telah mengambil kasih sayang dengan dia, kita nggak pernah punya perhatian. Hibah nggak kita kasih, wasiat tak pernah untuk dirinya. Kalau dalam hukum
itu adalah tepat dan tidak ada tergeser sedikit pun. Nah, kemudian dari 4 cara yang legal, halal, sistem peralihan milik daripada orang yang akibat telah meninggal dan ia meninggalkan harta dan ada ahli waris, yang 4 macam tadi, dengan jalan ketetapan yang telah dikadarkan, yang kedua dengan jalan asabah, yang ketiga dengan jalan i'rad atau pengembalian, dan yang keempat dengan jalan zawil arham. Mari kita lihat satu persatu, menyangkut dengan yang pertama dulu, karena di situ amalan konkret, ada ketetapan nas Al-Quran atau karena ketetapan nas dari hadis yang sahih. Kalau di dalam ayat Al-Quran sudah sering jamaah sudah membacanya dan sudah sering kita sampaikan, dan banyak guru-guru menyampaikannya. Itu tersimpan kepada 3 ayat kadar yang Allah tetapkan, yaitu ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa, yang di dalamnya mengandung 6 bagian yang telah Allah tetapkan untuk anak perempuan, untuk cucu perempuan, untuk ayah, untuk ibu, untuk nenek, untuk kakek, saudari kandung, saudari sebapa, saudara seibu, saudari seibu, istri dan suami, yang tersimpan di dalam ayat itu semuanya. Ada juga ya dalam ketetapan nas hadis Rasulullah. Pada satu ketika datang seorang nenek, mama daripada ibu si mayat. Tentu saja mama si mayat sudah duluan meninggal. Ia datang kepada Abu Bakar. Fasa'alathu mirasaha. Si nenek ini minta kepada Abu Bakar hak daripada warisannya. Apa jawab Abu Bakar? Faqal malaka fi kitabillahi syai' wa ma'alimtu laki fi sunnati Rasulillah. Ya. Oleh karena demikian, farji'i hatta as'alun nas. Begitu tegas Abu Bakar menjawab, tidak ada hak bagimu yang terdapat dalam Al-Quran atau di dalam kitab Allah. Wa ma'alimtu laka fi sunnah. Aku juga tidak temukan di dalam keputusan Rasul bahwa ada hak kamu untuk mendapatkan pusaka daripada si mayat. Oleh karena demikian, farji'i, wahai ibu, pulanglah, sehingga aku coba nanya-nanya dulu kepada sahabat yang lain, apakah ada Rasulullah memberikan ketetapan kepada seorang nenek, yaitu mama dari ibunya. Faqala al-Mughirah bin Syu'aibah, apa kata dia? Hadarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahas sudus, ya. Kemudian berkata oleh Mughirah bin Syu'bah, hadirtu Rasulullah, aku pernah hadir kepada Rasulullah dalam sebuah majelis di mana Rasulullah memberikan kepada nenek itu 1/6. Lantas Abu Bakar enggak cukup satu orang yang mengatakan aku pernah menghadiri majelis Rasulullah. Lantas Rasulullah pernah memberikan kepada seorang nenek 1/6. Maka ditanya oleh Abu Bakar, hal ma'aka ghairuka? Saat kamu hadir bersama Rasulullah, ada orang selain kamu? Kalau kamu saja belum tentu, ada enggak orang lain yang juga mendengar dan menyaksikan atau melihat bagaimana Rasulullah memberikan keadilan 1/6 kepada nenek? Saat itulah faqama Muhammad bin Muslamah, bangunlah Muhammad bin Muslamah. Faqala, ia berkata, mislu ma qala al-Mughirah, ia juga berpendapat dan ia juga menyaksikan seperti apa yang pernah disaksikan oleh Mughirah. Fa'anfazahu laha Abu Bakar, maka Abu Bakar menjalankan seperti itu. Lantas Abu Bakar memberikan hak kepada nenek 1/6 yang tidak ada dalam ayat.
Kalau demikian, kalau abu, kalau bapa itu disebut dalam ayat. Kalau kakek, kakek itu adalah awwaluman aula zakarin minal mayyit. Bahwa kalau kakek itu laki-laki yang lebih utama setelah anak dan cucu. Di dalam hadis Rasulullah, fama baqiya li aula rajulin zakarin. Satu. Kemudian ya, berkata ianya Abu Bakar, datanglah nenek yang lain pada masa yang lain. Oleh perawi hadis mengatakan, pada waktu yang lain datang seorang nenek lain lagi, bukan satu nenek, ini anak yang lain lagi, bukan nenek lain orang, nenek yang bukan mama daripada mama, tapi nenek mama dari ayah. Artinya nenek pihak ayah si mayit. Apa kata dia? Ya. Kepada siapa? Kepada Umar. Lantas ia meminta dan bertanya kepada Umar tentang hak pusakanya. Kalau nenek pihak mama sudah jelas, bagaimana dengan aku, punya hak atau tidak? Ini yang ditanya bukan kepada Abu Bakar, tapi kepada Umar. Apa kata Umar? Ma laki fi kitabillahi syai' wa ma kana al-qada alladhi qudiya bi illa li ghairika wa ma ana bi zaidin fil fara'id syai'an walakinna huwa zaka fa in ijtama'tahuma fa huwa bainakuma wa ayyakuma khalat bihi fa walaha. Apa jawab Umar? Aku tidak menemukan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul bahwa ada hak yang tersendiri kepadamu. Tapi kamu nenek, seorang nenek dari pihak ayah, dan tidak juga mendapatkan bagian untukmu yang aku dapatkan pada sunnah Rasul. Oleh karena demikian, kamu juga mendapat seperenam. Tapi seperenam itu andai kata kamu berhimpun antara nenek pihak mama dan nenek pihak ayah, untuk kalian berdua tetap pada seperenam. Jadi bukan nenek pihak ayah seperenam, nenek pihak mama seperenam, enggak. Yang ada hak nenek seperenam, pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau demikian, sekarang ada dua nenek. Kalau demikian, dua nenek bagi dua lah dari seperenam itu. Tidak ada seperenam untuk nenek pihak mama dan seperenam untuk nenek pihak ayah. Sehingga para ulama setelah itu menetapkan bahwa setiap nenek bisa saja terjadi 4 nenek orang meninggal, bukan kakek, nenek. Maka semua nenek berkongsi pada seperenam, bukan setiap nenek seperenam, dengan syarat-syaratnya yang ada. Bagaimana kejadian bisa 4 atau 3 nenek? Andai kata seorang yang meninggal dunia, mamanya tidak ada, tapi mama dari mamanya masih ada, belum meninggal, maka itu nenek pihak mama. Kemudian seorang yang meninggal itu punya ayah, ayahnya sudah meninggal, tapi ayahnya punya mama, mama dari ayah itu juga nenek, sudah 2 nenek. Percuma kalau nenek pihak ayah, syaratnya 2, tidak ada mama dan tidak ada ayah baru dia dapat. Tapi kalau nenek pihak mama, walaupun masih ada ayah, karena dia menggantikan posisi mamanya, ia tetap menjadi ahli waris untuk mendapat seperenam. Seperti yang ditetapkan oleh Abu Bakar, yang disaksikan oleh Mughirah terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian andai kata sekarang kakek juga sudah meninggal, ayah sudah meninggal, kakek punya isteri, kakek juga punya mama. Kalau isteri dari kakek itulah nenek tadi, mama dari ayahnya. Sekarang kakek juga punya mama. Kalau kakek tidak ada, pihak ayah ini 1 orang, bila tidak ada di bawahnya ayah, kalau ayahnya mama si ayah, tidak ada kakek, kalau mama si kakek masih ada, tidak ada lagi nek tu, tapi mama dari nek tu, itu semuanya nenek. Boleh berkumpul kalau demikian nenek itu. Yang pertama adanya mama dari mama, yang kedua nenek itu adalah mama dari ayah,
Yang ketiga, mama dari kakek. Yang keempat, mama dari nenek. Empat-empatnya itu nenek. Bisa saja mama dari nenek itu nggak meninggal, udah 140 tahun umurnya. Tapi dia masih ada umur, tetap punya hak sebagai warisan dan ia atas posisi nenek. Ini ketetapan berdasarkan nas. Ada yang ditetapkan melalui ijma'. Ijma' para sahabat, sepakat para sahabat. Yang itu dilakukan oleh Umar saat itu. Yaitu berkaitan dengan masalah ketetapan fardu ini. Ketetapan bagian tertentu yang tidak lagi untuk diodak-atik tanpa rida orang lain, dan itulah yang hak dia. Lebih dari itu bukan hak dia. Kalau bukan hak dia, baru halal minta kepada jatah siapa miliknya. Kalau rida baru boleh. Mana? Yaitu berkaitan pada kasus ada orang meninggal yang ditinggalkan suami, ayah dan ibu. Itu pada Umar, pada masa Umar juga. Suami, ayah dan ibu yang ditinggalkan, lain enggak ada ahli waris. Menurut ketetapan hukum dalam ayat, suami dapat setengah, ayah dapat asabah berdasarkan ayat. Illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Di situ enggak disebutkan hak ayah. Mama dapat sepertiga, ayah tidak disebutkan, berarti sisa. Setelah diambil oleh suami setengah. Kalau setelah diambil oleh suami setengah, kalau andai kata angka pokoknya 6, diambil 3, sisa 3. Kalau diambil oleh si ibu sepertiga dari 6, tinggalnya 1. Maka ayah mendapat bagian setengah dari ibu. Karena dia mengambil sisa tinggal 1. Setelah diambil oleh si mama, sepertiga dari 6, 2 bagian. Dalam hal ini Umar berpendapat, disepakati oleh sahabat, bahwa ibu bukan mengambil sepertiga dari 6, tapi sepertiga dari 3 setelah diambil 3 dulu oleh suami. Dan itulah disebut dengan kasus sulus bakti dalam hukum faraid. Kasus sulus bakti ini berlaku secara ijma' sahabat. Bismillah. Okay. Iya. Kemudian ada lagi yang ijtihad, dan itu adalah tidak mendapat konsensus di antara sahabat, tapi ide dari Sayyidina Umar juga. Andai kata si mayat tidak ada anak laki, enggak ada anak perempuan, tidak ada ayah, yang ada kakek, tapi ada saudara kandung, atau saudara sebapak, atau saudari kandung, atau saudari sebapak. Para sahabat berbeda pendapat ini. Umar berpendapat bahwa kakek tidak bisa untuk menghalang saudara kandung. Kalau demikian, diambil oleh kakek sisa setelah diambil oleh ahli waris yang lain sebagai asabah, tapi asabahnya bersama dengan saudara-saudari. Bagi sama rata disebut dengan masalah musyarakah atau disebut dengan muqasamah, dan itu juga bukan ketetapan nas, pembahagian tentang hak daripada saudara-saudara bersama dengan kakek, tidak sama dengan ayah. Kalau ayah langsung potong, dan ayah bisa menghalang semua saudara-saudari. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah sekarang saya masuki menyangkut dengan 6 bagian yang Allah tetapkan dan tetapkan di nas juga, yaitu 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Hanya 6 itu, satu persatu mari kita lihat secara jelas supaya kita tahu berapa yang legal dimiliki. Maunya kita ajarkan anak kita, jangan kita provokasi mereka
setelah meninggal kita, resiko kepada kita. Kita sebagai orang tua, jelaskan kepada mereka kasih sayang kita selama hidup, maka hari ini kita berikan hak dia dalam bentuk hibah dan juga dalam bentuk wasiat. Kalau tidak diajarkan, apalagi kita menjadi provokator. Bahaya sekali. Provokator kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal, mengaburkan hukum Allah, bukan mengajarkan hukum Allah. Bahkan kita memberikan hukum-hukum yang membangkitkan nafsu dia. Begitu meninggal, bangunlah dia. Ayah bin Ahmad Saud begini, ayah sudah tetapkan begitu, ayah harus begini, kalau bukan begini kami tidak mau. Semua ujung-ujungnya sengketa, akhirnya bawa ke pengadilan. Tapi itu adalah kita tak sadar bahwa kita tidak mengajarkan hukum Allah kepada mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 6 bagian yang Allah tetapkan. Yang pertama, ashabun nisfi, orang yang mendapatkan setengah dengan segala syarat-syaratnya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan hari itu. Yastahiqun nisfu tirkatul main rijalan kana au imra'atan khamsatu afrad. Ada 5 ahli waris, apakah dia laki-laki atau perempuan, yang Allah peruntukkan daripada hak mendapat setengah harta. Nisfu itu bukan dengan min tabain. Ini enggak, nisfu bagi 2, setengah daripada angka pokok yang telah ditetapkan menurut metode bagaimana cara pembagiannya. Yang pertama, orang yang mendapatkan 1/2 az-zauju, suami tidak ada mendapatkan asabah. Yang disebut dengan suami, saat isterinya meninggal, ia masih dalam ikatan nikah dengan perempuan tersebut, atau suami tersebut bukan sebagai, tapi sudah ada perceraian, tapi cerainya masih dalam cerai talak raji'i, bukan talak bain kubra, bukan talak bain sughra, dan ia masih dalam ikatan daripada talak raji'i, dan meninggal istrinya masih belum habis iddah. Iddah istri ada 3. Ada iddah dengan datang bulan, ada iddah dengan bulan, ada iddah dengan melahirkan, sesuai kondisi daripada perempuan yang bercerai dengan suami. Masih dalam iddah. Talaknya bukan talak bain. Yang disebut dengan talak bain sughra, talak kana khulu', kana gepupah leurina giu talak, atau talak karena pasah. Apakah pasah itu karena cacat, atau pasah itu karena kekurangan suami hingga digugat oleh isteri untuk ditalak. Diputuskanlah talak oleh hakim dengan talak 1. Talak 1 diputuskan oleh hakim itu adalah tetap bain, karena bukan atas kemauan suami, tetapi atas keputusan hakim menceraikan dia dengan talak 1. Itu bukan talak raji'i walaupun talak 1. Atau talak dituami kepada isterinya dengan talak 1 atau 2 atas kemauan, tetapi talak itu sudah habis iddah, juga bukan raji'i. Kalau masih dalam iddah talaknya raji'i, itu masih ada hubungan saling mewarisi. Suami masih bisa mendapat setengah harta daripada isteri. Syaratnya 1, si meninggal tersebut tidak ada keturunan, gak ada anak. Yang meninggal bukan dia, suami boleh ada anak. Isteri yang meninggal tersebut ia tidak ada anak, baik laki maupun perempuan, dan tidak ada cucu-cucu yang menjadi ahli waris daripada adelen dari anak laki-laki atau dari keturunan anak laki-laki, baik perempuan
maupun laki-laki. Itu tidak ada, maka suami mendapat 1/2. Hanya itu syarat suami, lain tidak ada cara. Oleh karena demikian, yang perlu dipahami, andai kata seorang istri meninggal dunia, kita sebagai suami hari ini ahli waris. Kalau anak-anak kita masih ada, ingat bahwa hak kita di situ hanya, andai kata tidak ada anak, hanya 1/2. Kalau memang ada anak, berpindah nanti pada 1/4. Lain bukan hak kita. Hak siapa? Ya terserah, nanti kita lihat ahli warisnya siapa. Bisa saja kalau tidak ada anak atau cucu si mati, istri, suami punya hak hanya 1/2. 1/2 lagi punya siapa? Kita cari. Bisa mamanya, bisa ayahnya. Kalau mama dan ayah tidak ada, berarti kakek atau nenek. Kakek nenek tidak ada, berarti abang kandung atau abang sebapak, atau saudari kandung, atau saudari sebapak, atau anak-anak saudari. Itu tidak ada, berarti ada pamannya si mayit. Yang setengah lagi, kalau demikian, yang setengah itu adalah haram digunakan, gak legal digunakan. Di dalam hukum apapun, hak tasarruf tidak sah. Yang setengah itu, apalagi kalau satu itu masih usaha, masih bergabung di dalamnya. Di situ ada hak dia setengah, ada hak ahli waris yang lain setengah. Kemudian ada di situ pada nilai mobil, pada nilai rumah, pada nilai kereta, pada nilai nuhun, pada kebun, pada sawah. Dan itu tidak dibagi, dikelola. Dan di situ adalah setiap hasil juga sesuai menurut jatah. Yang tidak diminta izin ke sana, haram dia lakukan. Sekarang salah satu di antaranya, ada sebuah mobil mau dijual. Dijual itu tanpa ada kuasa. Karena mobil itu juga melekat daripada hak dia setengah, hak orang lain setengah. Lantas mobil itu dijual oleh dia. Dalam hukum jual beli menurut syar'i tidak sah. Mengapa? Bukan milik dia. Dia setengah milik, yang setengah bukan. Bagaimana kita jual milik orang? Syarat jual beli milik yang sempurna yang kita jual. Sekarang bukan milik sempurna. Jadi milik setengah, orang lain setengah di dalamnya, tanpa izin dan kuasa dari orang lain, tidak bisa untuk dijual. Ini problem yang akan timbul. Maka di saat ini dihalang-halang atau ditunda-tunda atau diobok-obok untuk terus dikuasai dan tidak mau untuk diperjelas hal ini. Ini berkaitan dengan masalah hak setengah bagi suami. Waktu Isya sudah menjelang lebih kurang 25 menit. Masih ada lebih kurang 6 menit lagi. Mungkin ada yang ingin untuk berdiskusi, kami beri kesempatan. Kalau tidak, insya Allah akan saya lanjutkan lagi berkaitan dengan ini. Kami persilakan.